Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan melanjutkan rekreasi matematika di dalam ilmu kimia, tepatnya pada bahasan penyetaraan reaksi redoks. Variasi reaksi redoks yang cukup banyak itu menuntut kita untuk memiliki pengetahuan berbagai cara untuk menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks. Kali ini kita akan mencoba menyetarakan bersama reaksi Cr2O7 2- direaksikan dengan Fe2+ ditambah C2O42- menghasilkan Cr3+ dan Fe3+ serta CO2, di mana di dalamnya itu mengandung satu reaksi reduksi dan dua reaksi oksidasi, sebagaimana metode transfer atom O yang sudah dibahas di dalam kanal Urip Rukim dan juga sudah dibahas di dalam blog urip.info. Langkah pertama yang bisa kita ambil adalah membagi persamaan reaksi ini menjadi berpasangan antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, karena ini ada 3 pasang, maka ini akan kita buat 3 persamaan reaksi yang kita belum tahu mana yang merupakan reaksi reduksi dan oksidasi, tanpa mengingat bilangan oksidasi, tanpa memakai metode transfer elektron. Yang pertama kita pasangkan Cr2O7 2- dengan Cr3+. Tinggal menuliskan. Oke, kita sudah mendapatkan 3 pasang reaksi dari reaksi redoks di atas itu. Sekali lagi, kita tidak mengingat metode Bilox, metode transfer elektron. Kita akan menggunakan metode transfer atom O. Ini relatif baru. Yang pertama adalah kita setarakan atom-atom selain O dan H. Ingat, atom selain O dan H. Pertama ini, Cr ada 2, di kiri, di kanan ada 1. Maka ini kita kalikan 2. Fe sudah sama jumlahnya. Jadi yang kita fokuskan ini adalah jumlah atomnya ya. C2O4, C-nya ada 2, di kiri, di kanan ada 1. Sehingga kita kalikan 2. Setelah kita setarakan jumlah atom selain O dan H, prosedur berikutnya adalah menyetarakan muatan. Karena ini reaksinya berlangsung dalam suasana basa, maka kita hanya boleh menyetarakan muatan dengan menambahkan OH- di ruas yang lebih positif sehingga muatannya menjadi setara. Oke. Yang ini kita setarakan karena di ruas kiri ada negatif 2, di ruas kanan positif 6, 2 kali 3 plus ya. Berarti ada selisih sebanyak 8. 8 OH-. Berikutnya reaksi kedua. Oke, yang di sini berarti kita tambahkan juga OH-. Kita tambahkan OH-. Kemudian yang di persamaan ketiga kita tambahkan juga OH- sebanyak 2. Muatan sudah setara. Sekarang kita akan setarakan jumlah atom H. Kalau tadi muatan, sekarang atom H. Nah, atom H kita setarakan hanya boleh dengan menambahkan air, karena reaksi ini berlangsung di pelarut air. Sekarang yang di sebelah sini kita tambahkan, di ruas kanan itu ada 8H. Maka ini kita tambahkan 4H2O. Kemudian yang di sebelah sini, ini juga sama karena H di kanan ada tapi di kiri tidak ada, kita juga tambahkan H2O. Nah, kalau kita jumpai pecahan begini, kita boleh langsung ubah pecahan menjadi bilangan bulat. Caranya dengan mengalihkan 2. Jadi prosedurnya seperti itu. 2 sehingga seperti ini. Oke, pecahannya hilang. Kemudian yang ketiga, di ruas kanan ada H sebanyak 2, di kiri tidak ada. Maka kita tambahkan juga jumlah air sebanyak 1 molekul. Muatan oke, jumlah hidrogen oke. Nah, saat inilah kita akan menyetarakan jumlah O. Inilah yang membedakan dengan metode yang lain. Metode transfer atom O, kita menyetarakan jumlah atom O di belakang. Kemudian kita tambahkan pada ruas yang kekurangan atom O. Persamaan pertama, kalau kita periksa ada 11. Sedangkan di ruas kanan ada O sebanyak 8. Maka yang di ruas kanan ini
kita tambahkan 3 atom O. Sebenarnya boleh saja kita tuliskan 3O tanpa tanda kurung siku, tetapi ini untuk membedakan biar tidak terbaca itu seperti angka 30 begitu ya. Kemudian di persamaan kedua, kalau kita periksa oksigen di ruas kiri ada 1, sementara di kanan ada 2. Berarti ini kurang 1. Kita tambahkan 1. Kemudian reaksi ketiga, oksigen di sebelah kiri total atau semuanya ada 5, sementara yang di kanan ada 6. Kemudian kita setarakan dengan menambahkan oksigen sebanyak 1. Sekarang sampai di sini kita sudah tahu. Berarti yang di atas ini merupakan reaksi melepaskan, berarti dia reaksi reduksi. Yang di bawah ini menangkap, ini berarti kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi. Nah, yang di bawah ternyata oksigennya juga di sebelah kiri. Kalau begitu dia juga termasuk reaksi oksidasi. Nah, disinilah kita tahu bahwa betul dalam persamaan reaksi yang kita jumpai ini merupakan reaksi redoks yang melibatkan 1 reaksi reduksi dan 2 reaksi oksidasi. Sebagaimana penyetaraan reaksi redoks, jumlah oksigen yang dilepaskan dan yang diterima itu harus sama. Tetapi kita di sini mendapati ada posisi reaksi oksidasi sebanyak 2. Tidak usah repot, kita bisa membuat skenario. Yang penting oksigen yang diterima dan yang dilepas itu sama. Kalau yang dilepaskan 3, yang kalau kita biarkan begini saja, berarti kan oksigen yang diterima hanya 2. Oleh karena itu, kita bisa melakukan pengalian. Boleh kita kalikan, misalnya yang di bawah ini kita kalikan 2, yang di atas kita kalikan 1 saja. Toh sama-sama jadi oksigen yang dilepas dan diterima totalnya akan sama. Skenario pertama ini kita buat ini saja. Untuk skenario lain silakan disimak di urip.info, nanti sudah dibuatkan tutorialnya. Jadi yang di bawah ini kalau kita mau tandai ya, jadi kita coba kita kalikan 2. Jadi semuanya kita kalikan 2. Oke, kita salin saja. Oke, karena kita sudah menandai, ini boleh kita hapus. Nah, sekarang yang di reaksi ketiga kita kalikan 2. Kalikan 2. Semuanya kita kalikan 2. Sudah. Kalau seperti ini kita sudah melihat total oksigen yang dilepas sebanyak 3, total oksigen yang diterima kalau kita jumlahkan antara 2 reaksi yang ini, jumlahnya juga 3. Berarti kan sudah selesai. Langkah terakhir adalah menggabungkan 3 persamaan reaksi ini menjadi 1 persamaan reaksi kembali. Kemudian nanti akan kita eliminir spesies sejenis yang muncul di ruas berbeda, dan kita menggabungkan spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Oke, langsung kita eksekusi. Kita tinggal gabungkan saja. Gabungkan seperti ini. Ruas kanan semuanya. Oke, sudah kita gabungkan. Setelah kita gabungkan, kita eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Biar tahu ruasnya itu yang mana, ini diberi warna beda. Jadi tengah-tengahnya itu kan. Oke, yang jelas oksigen. Oksigen di ruas kiri tadi ada total ada 3 sekarang kan. Ada 3 nih. Yang di kanan ini sudah 3. Jadi sama-sama sudah 3. Oleh karena itu kita bisa eliminir semuanya. Sudah tidak ada lagi. Sekarang kita gabungkan spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Kita lihat di sini ada H2O, ada H2O, ada H2O. Jadi kalau kita jumlahkan ini, jumlahnya kan 7. Ya sudah, kita tuliskan di sini 7, sementara untuk H2O yang lain kita bisa hapus. Berikutnya di ruas sebelah kanan, kita dapati ada OH di 3 tempat. Kita gabungkan semuanya, ini 8 tambah 2 tambah 4, berarti jumlahnya adalah 14. Kemudian yang di tempat lain ini kita bisa hapus. Oke, sudah. Sekarang kita bisa periksa kembali. Oke, ini sudah setara. Bila sudah setara, berarti penyetaraan reaksi redoks sudah setara. Nah, biasanya nanti yang bisa dimainkan adalah ini. Ini bisa saja kita kalikan 2, yang ini kita kalikan 1. Intinya adalah oksigen yang dilepas itu harus sama. Kalau yang dilepaskan 3, seandainya ini kita kalikan
2, yang bawah kalikan 1 saja. Nah, nanti hasilnya pasti berbeda. Nilai yang membuat alasan mengapa ada suatu persamaan reaksi yang memiliki perbandingan koefisien setara itu bermacam-macam. Analisisnya sudah pernah kita buat di blog urip.info atau di kanal SID/Rukim. Silakan disimak. Demikian, kita akhiri tutorial ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial urip.info lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.